sulit kita pahami di setiap kehidupan kita secara pribadi, baik dalam kehidupan gereja kita, saudara. Apapun yang kita alami, baik itu sakit, baik itu pencobaan, penderitaan, pergumulan silih berganti, kita tidak akan bisa lepas dari janji Tuhan bahwa Allah akan selalu perhatikan kita, Dia akan pelihara hidup kita. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam firman Tuhan, kitab Kejadian pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Sudah ditemukan firman Tuhan? Kita akan membaca secara bersama-sama firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Kemudian firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan artinya adalah Allah pasti genapi setiap janji. Saudara, kita tahu bahwa Abraham sebelum dia dipanggil Abraham namanya adalah Abram. Dan ketiga agama sematik, Kristen, Yahudi dan Islam, menyebut bahwa Abraham adalah bapa mereka. Tapi Abraham juga disebut bapa orang beriman, dan dialah nabi yang sungguh besar dan menjadi nabi yang membuat banyak keturunan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini dari keturunan Ishak. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Abraham yang disebut Abram menerima berkat sesuai dengan janji Tuhan, ada pergumulan yang sangat besar yang harus dia lewati dalam kehidupannya. Pada waktu Allah berjanji bahwa keturunanmu lah yang akan menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Artinya apa saudara? Dari keturunannya lah lahir sang juru selamat. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Abraham ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Umurnya saat itu sudah sekitar 80 tahun. Sementara istrinya pun sudah tua. Dia sudah hampir juga sama dengan dia. Saudara, pada ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Nah, saudara, ayat 2 ini, kalau saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara, sepertinya Abraham ini
seperti putus asa. Mulai bahasa Batak konon, oh Tuhan, ayah adobe, neng lelong mutau, neng mati nama, dangan melekku. Si Eliezer nama, neng mawasiri, warisi keturunan. Artinya saudara, soman nama deledo si Abraham. Ketika Tuhan berkata, jangan takut. Pada ayat yang ketiga dia juga seperti putus asa saudara. Engkau tidak memberikan kepada keturunan, sehingga seorang hamba-Ku nanti menjadi ahli warisku. Saudara, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk melihat langit, untuk melihat bagaimana banyaknya bintang-bintang di langit dan menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara tidak nyambung sebenarnya saudara. Kalau Abraham berpikir, apa hubungannya sama mandang ke langit sementara istri saya tidak mengandung, istri saya sudah mandul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini manusiawinya Abraham itu kita dapat lihat dari perkataannya saudara, bahwa dia memang sangat-sangat berputus asa. Dia khawatir nanti pembantunya itulah mewarisi keturunannya. Segala harta yang dia punya, Eliezer inilah yang akan punya, dan untuk anak-anaknya selanjutnya saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini perjuangan daripada Abraham untuk menggapai memiliki keturunan, yaitu Ishak. Nah, ketika Tuhan sudah memenuhi janjinya saudara, bahwa istrinya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Umurnya saat itu sudah 100 tahun lebih. Saudara bayangkan, 20 tahun Abraham menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan dari nama Ishak. Sampai keturunannya sampai kita sekarang ini adalah anak-anak Ishak. Anak Abraham itu selalu dikatakan kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. 20 tahun lebih dia menunggu janji Tuhan untuk menantikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa di surga. Begitu berat perjuangannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh belajar dari sini saudara. Pantaskah Abraham disebut bapak orang beriman? Imannya luar biasa. 20 tahun lebih menantikan janji Tuhan. Dengan sangat enaknya Tuhan dalam hati, Abraham berkata, lihat bintang-bintang di langit, hitunglah berapa banyak bintang itu. Kalau engkau bisa menghitung, maka seperti itulah keturunanmu. Terbukti saudara, kita tidak tahu berapa pasti jumlah manusia di atas muka bumi ini saudara. Begitulah bintang-bintang di langit. Saudara, apa yang kita mau pegang hari ini saudara, lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Realitanya saudaraku, apa yang terjadi bagi Abraham, dia tidak punya istri yang melahirkan. Dia hanya punya istri yang mandul. Lalu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum mencapai 20 tahun itu, sebenarnya ada, kalau saya menilai ini saudara, dia sepertinya kehilangan kesabaran. Malah apa yang dikatakan oleh istrinya Sarah, supaya dia artinya bersekutu dengan pembantunya yaitu Hagar. Lalu dia lakukan akhirnya anaknya Ismail. Tapi itu bukan keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata seperti itu kepada Abraham, ada sebuah jurang antara kebenaran realita hidup kita hari ini dengan kebenaran janji Tuhan. Ada sebuah jurang antara kebenaran yang terjadi saat itu pada realita hidup Abraham. Dia tidak punya anak, tetapi janji Tuhan, dari keturunanmu lah akan lahir bangsa yang besar. Ada satu jurang antara realita itu dengan janji Tuhan. Nah, inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita umat-umat yang percaya saat ini saudaraku, apa yang kita rasakan hari ini, realita hidupmu saudaraku, saudara yang tahu. Ada lagi Marsai WBO, satu mereka masih dalam keadaan sakit, tapi ada janji Tuhan. Oleh bilur-bilur inilah kamu disembuhkan. Puji Tuhan. Tapi ada jurang di sana.
ada jurang. Bagaimana kita bisa melewati jurang ini, saudaraku, supaya janji Allah itu digenapi dalam hidup kita? Maka mungkin hari ini dalam pengangguran, tidak bekerja. Realitanya memang kau pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak ada income di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, saudaraku. Tapi janji Allah, aku akan memberkati. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan gagal. Artinya apa? Ada gap di situ, saudara. Ada jurang yang besar. Semua dia dengan janji Tuhan. Tidak pernah semua si Abraham. Keberadaan pemain langit bisa. Semua lima godang bintang di langit. Semua lima berkata roti mana. Nah, saudaraku, seperti itu dijanjikan oleh Tuhan. Nah, bagaimana saudara hidup di antara jurang ini, saudara? Bagaimana saudara menyikapi ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Janji Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa janji Allah kepada Abraham itu tidak akan pernah meleset dan tidak akan diingkari oleh Tuhan. Sementara realita hidup Abraham, dia tidak melahirkan, istrinya tidak melahirkan seorang anak satu pun. Dia harus percaya kepada Tuhan. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita orang-orang di akhir zaman ini, saudara. Bagaimana saudara kita menangkap ini, saudara? Semua ini tidak meluka karena penyakit. Realita hidup saudara yang tahu dan Tuhan tahu, saudara. Diberkati doa guru maju tak kita, diberkati doa guru sirai kita, diberkati doa akan penituan akan kaum ibu, pemuda pemudi. Tapi realita hidupmu hari ini, engkau saat ini sedang kekurangan uangmu, keuanganmu sedang menipis di ATM, atau anak-anakmu sampai hari ini tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Tapi janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan anak-anakmu, Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Nah, saudaraku, ada gap di sana, saya katakan kepada saudara. Nah, bagaimana saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, antara hubungan dengan realita hidup kita dengan janji Allah itu bisa kita sinkronisasikan dalam hidup kita, saudara. Bagaimana kita menyambung ini, saudara? Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengambil sikap yang benar supaya kita bisa menghadapi realita hidup kita, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Janji Allah itu tidak pernah berubah, saudara. Ayo sa godam jol Muhammad Dede. Asa martami yang iba, saya roh iba tu gereja, ale song-song dahulu, dan kaya di parwa Tuhan. Terkadang kita susah mengajak orang ke gereja, saudara. Karena apa? Dia mau melihat hal yang harus dilihat dengan mata jasmani. Dia harus melihat realita dalam hidupnya. Ketika Tuhan berjanji aku memberkati, hari itu maunya diberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika sikap kita seperti ini dalam hidup kekristenan kita, saudara, sulit bagi Allah untuk melakukan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham, demikianlah banyak nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka saudara, poin yang pertama yang harus kita pegang, saudaraku, tetaplah taat dan setia. Puji Tuhan. Aku jumpa jual mana dulu yang baik banyak, saudara kita jumpai. Tapi mencari orang yang setia sangat sulit, saudara. Tetap taat, tetap setia, ini paling sulit mencari. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, saudara, tidak semua taat, tidak semua setia. Karena apa, saudara? Sulit untuk menggapai kesetiaan itu, saudara. Orang banyak yang baik, saudara, banyak orang berbuat baik. Tapi untuk setia, saudara, kita bisa hitung orangnya, saudara. Setia seperti apa, Bapak Ibu saudara? Setia kepada janji Tuhan. Itulah sikap kita yang kita ambil hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetap taat dan setia, tetap percaya meski belum melihat. Tak bereng dobe janji Tuhan ini satu sadari dua kasih mulut, tiga kasih keluarga. Belum ada yang berubah. Seperti itu saja.
Engkau mungkin terkadang bosan dalam doamu, saudara. Artinya beda, ya baru. Kalau ngomong, itu semua dia doa Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah percaya saja, tetap setia. Anggola Persea simbolis Persea, Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tetap percaya dan tetap setia. Sekalipun kita tidak melihat apa janji Tuhan hari ini, saudaraku, tapi janji Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi, dan Yesus pasti menggenapi firman-Nya. Puji Tuhan. Kita hari ini, saudara, di era globalisasi, saudara, zaman serba canggih, saudara, kebutuhan semakin mendesak, harga-harga semakin meningkat, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2 tahun kemudian. Ada orang berprediksi 2026 akan terjadi krisis, saudara, akan ada lagi wabah penyakit. Kita lihat itu, saudara, baik di Facebook dimanapun, banyak para misionaris juga bercerita tentang seperti itu. Banyak orang yang punya pengetahuan berkata seperti itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana kita menyikapi semua perkara itu, saudara? Saya berkata kepada Tuhan, saya adalah orang yang paling beruntung karena saya punya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara pun adalah orang-orang yang paling beruntung karena saudara punya Yesus Kristus. Yesus lebih dari segalanya. Yesus mengatasi segala persoalan Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di setiap waktu. Dia hadir di setiap musim hidupmu, saudara. Musim pandemi kemarin, saudara, dia pun hadir, saudara. Ada banyak orang tidak dapat bertahan. Nah, sekarang banyak orang yang menakut-nakuti, saudara. Banyak orang yang mempropagandakan apa yang akan terjadi kemudian. Nah, seperti mereka lebih pintar dari Tuhan. Tapi yang perlu kita pegang adalah pegang janji Tuhan, tetap percaya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sekali Yesus, tetaplah Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus kita luar biasa, saudara. Kalau saya tidak punya Yesus dalam hidup saya tidak akan bisa hidup sampai detik ini, saudara. Kalau nama-nama dia, berdoa tanah dulu dibebaskan dulu. Yang dibebaskan oleh Tuhan, itulah harta yang paling mahal, yang sangat berharga dalam hidup. Itu saja engkau miliki sudah cukup bagimu, saudara. Karena itu adalah harta surgawi. Dan ketika engkau memiliki harta ini, saudara, maka harta-harta dunia akan dilengkapi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus membangun sikap yang benar dalam menghadapi realita hidup kita. Jangan kita bersungut-sungut. Mulai realita hidup kita pas-pasan, ya sudah, kita bersyukur kepada Tuhan. Orang lain kita lihat berkelebihan. ATM-nya terus masih berisi, minimal 5 juta setiap bulan. Lain dengan kami, ya. Kadang berisi, kadang tidak. Kadang lama tidak berisi. Tapi ada orang, saudaraku, di ATM-nya tidak pernah berkurang, malah bertambah terus. Saudara, realita hidupnya seperti apa hari ini, saudara? Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri syukur bagi Tuhan. Aku bersyukur Tuhan hari ini. Aku masih bisa menangis, aku masih bisa tertawa seperti orang lain. Tapi ketika orang lain mungkin dalam pencobaan, aku masih bisa tertawa Tuhan. Ketika orang lain mempunyai harta yang berlimpah, mereka tidak punya solusi, mereka tidak punya Tuhan. Tapi syukur Tuhan, sekalipun uangku sedikit, sekalipun tabunganku sangat sedikit, tapi aku masih bisa tersenyum Tuhan, memandang pada setiap firman Allah. Engkau Allah yang tidak pernah tidak menepati janjimu. Aku selalu memandang engkau sebagai Allah, bukan Allah yang pembohong. Janjimu sudah kau genapi dan aku sudah punya pengalaman denganmu. Dan aku berkali-kali kau tolong. Banyak sekali yang sudah kau lakukan bagi hidup keluargaku. Lalu aku menceritakan itu kepada orang lain. Saudaraku, miliki pengetahuan realita hidupmu yang terjadi sekarang ini. Bagaimana hubunganmu tetap terkonek dengan Tuhan, terjaga dengan baik. Engkau bangun pagi-pagi selalu memuji Tuhan. Kalau manual boleh disadari dua orang. Kadang istri saya juga berpikir seperti itu. Kadang mengeluh kepada saya. Saya boleh jenuh dan berpikir. Saya berkata dalam hati saya bersyukur kepada Tuhan. Masih bisa makan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Milikilah hati yang selalu percaya bahwa Yesus menggaransi semua kehidupan saudara. Karena apa? Karena saya dan saudara ditanggung jawab oleh Tuhan. Ujian kita berkata tadi, suka-sukamu Tuhan. Karena apa? Kita ini milik Tuhan. Sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan kita tidak bisa lagi sesuka hati kita berbuat sesuatu dalam hidup kita. Kita harus berpadanan dengan Injil firman Tuhan. Karena kita sudah dibeli, harganya lunas di Kalvari. Nah, karena Tuhan sudah membeli saya, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Ketika saya kekurangan, ketika saya sakit, ketika saya dalam pencobaan, Dia pasti tanggung jawab saya, karena saya milik kepunyaannya sendiri. Sama seperti saudara membeli sesuatu, saudara akan menjaganya. Kalau saudara membeli sesuatu barang yang mahal, saudara akan simpan. Katakanlah itu emas. Kalau sudah kamu di sebuah kuela mahal, namanya di Ibadah, mungkin di bed, kau simpan karena itu begitu berharga. Nah saudara, saya milik Tuhan, saudara milik Yesus. Saudara dikatakan sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Dia akan pedulikan Bapak Ibu saudara. Dia akan perhatikan kemanapun saudara melangkah. Maka jangan saudara bimbang, jangan saudara ragu bahwa yang mempunyai saudara adalah pemilik langit, bumi dan segala isinya, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Saya adalah milik Yesus Kristus yang menciptakan saya, yang menebus saya. Komitmenmu anak muda seperti itu saja, jangan takut. Seperti saudara kita tadi menyampaikan mau berangkat ke Padang. Ya, saudara milik Tuhan. Saudara akan ditanggung jawab oleh Tuhan. Di Padang pun mungkin orang tua tidak ada, tapi saudara ingat, saudara adalah tanggung jawab Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak muda, saudara tanggung jawab Tuhan. Tapi bagaimana ketika saudara adalah tanggung jawab Tuhan? Saudara diurus oleh Tuhan, saudara dipelihara oleh Tuhan, saudara adalah biji mata Tuhan. Dia lihat semua perbuatan saudara. Kemana saudara melangkah ketika sakit disembuhkan oleh Tuhan. Namun apa yang saudara perbuat dengan Tuhan, itulah balasannya yang harus saudara lakukan kepada Tuhan. Tidak mungkin engkau menentang perintah Tuhan. Maka datanglah terus berdoa kepada Tuhan. Maka datanglah beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Puji Tuhan. Kita memanggil nama Yesus. Dimanapun saudara berada, mungkin di daerah Padang sana saudara, kita adalah minoritas di sana. Tapi carilah Tuhan selalu bertemu. Puji Tuhan. Yesus, Dia ada di mana saja. Di seluruh muka bumi ini, kehadirannya tidak bisa terbatas saudara. Dia Allah yang serba bisa dimanapun. Ketika saudara berdoa di Amerika pun saudara, ketika saya mendoakan orang di Amerika saudara, doa itu akan melewati batas-batas yang menurut ukuran manusia itu tidak mungkin bisa ditembus. Tapi Allah adalah Allah yang melihat dengan nyata dengan matanya yang lebih tajam dari mata saudara dan saya. Dia melihat begitu jauh, bagaimana benua lain dia lihat dengan sangat kecil saudara. Dan saudara ada di sana, dimanapun saudara. Yesus ada di sana. Puji Tuhan. Lalu saudara yang ketiga saudara, sikap yang benar itu saudara, ketika kita sudah tetap percaya, setia kepada Tuhan, maka itulah akan menjadi bahan jembatan untuk mencapai penggenapan janji Tuhan. Melunung setia hidup. Inilah yang menghubungkan jurang tadi saudaraku, antara realita hidupmu dengan janji Tuhan. Lalu ketika saudara setia pegang janji Tuhan, inilah bahan jembatan yang akan menghubungkan realita hidup itu saudara. Maka itu kita bisa berjalan bersama. Puji Tuhan. Maka bangunlah saudara. Sebuah pemardala supaya kita bisa berjalan di dalam jurang itu saudaraku. Kita tidak lagi akan melihat jurang. Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah setia kepada Tuhan, maka sepertinya tidak ada lagi jurang. Kita sedang membangun sebuah jembatan antara realita hidup saya hari ini, tidak punya apa-apa, saya tidak bekerja hari ini, saya belum mendapatkan cita-cita saya, anak saya juga masih nakal-nakal dan tidak bisa saya atur. Realitanya seperti itu. Tapi ketika saudara tetap percaya setia, maka akan terbangun jembatan yang indah dan boleh saudara hubungkan dengan janji Tuhan. Maka seperti Abraham diberkati oleh Tuhan. Tapi prosesnya ingat saudara, 2
20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Maka dibutuhkan kesabaran. Hari ini sudah kita harus hubungkan dengan gereja kita semua. Ayo mulai dapat ditata 400 juta. Luar biasa nih, dari mana kami dapat 400 juta? Bagi saya itu mustahil. Saya manusia, saudara manusia. Dari mana? Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat firman Tuhan itu. Realita hidup Abraham, dia tidak punya keturunan, tapi Allah berkata, lihatlah bintang-bintang di langit bertaburan di sana, hitunglah, maka segitu banyaklah nanti keturunanmu. Nah, saudara, kita belajar dari Abraham. Saya tidak punya apa-apa, saudara tidak punya apa-apa, tapi Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, lahan gereja kita memang di Batam, saudaraku. Rancangan Allah tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Rencana ini akan berubah. Tapi ingat, saudara, 20 tahun Abraham nanti. Mungkin kita tidak sama dengan Abraham. Kita bisa 2 tahun mungkin barangkali, saudara. Mungkin 4 tahun, saudara. Tapi yang perlu, saudara, bisakah kita membangun jembatan di sini, saudaraku, supaya realita yang sekarang ini 65 juta saja susah kita cari, saudaraku, untuk menggapai 400 juta ini, saudara, mungkin lebih nanti, saudara. Bisa kita membuat bangun jembatan kuasa Allah di sana. Saya katakan jembatan kuasa Allah. Dengan apa, saudara? Dengan iman, dengan percaya dan setia. Puji Tuhan. Inilah pekerjaan kita, peperangan rohani kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus berdoa bersama-sama. Saya juga sebagai tim doa dalam panitia ini, saudara, bersama rumah juga situasi dan utang, saudara. Saya berpikir semua dia kehendak Tuhan membentuk tim doa sesuai dengan kebenaran firman. Kita bentuk tim doa. Kita berdoa di rumah secara pribadi. Kita boleh mungkin mengadakan ibadah. Kita tentukan harinya, saudara. Karena saudara, kita tidak mampu, saudara, dengan kekuatan kita. Itu besar. Supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mungkin selama ini gaji kita hanya 8 juta atau 6 juta. Tapi karena ada pembangunan ini, saudara, ada lahan ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau ini rencana Tuhan, gajimu akan diberkati, ditambahi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya itu akan terwujud kalau kita sepakat berdoa. Ini yang perlu, saudara. Doa sepakat. Kamu tabarin berbaik, itu lakukan. Tapi Allah menguji saya. Saya berpikir berdoa di dalam rumah, saudara. Wah, benar-benar Tuhan. Kalau saya berdoa, saya seperti anak kepada Bapak. Semua dia benar-benar doa. Dan tidak dapat saya. Ibarat kodoh lah. Anak kodoh sekolah dong. Naik kuliah dong. Parmangan dong. Ada lebih tunggakan Tuhan. Saudara, itu manusia. Itu hitung-hitungan manusia. Tapi lihat, saudaraku, ketika Allah di tepi Danau Galilea, ketika murid-murid Tuhan melihat bahwa banyaknya orang bergerombol di situ, belum makan, semuanya kelaparan, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Hitungan manusia, hitungan Petrus, 5 roti 2 ikan tidak akan mampu membutuhi keluarga 5.000 orang lebih. Dan yang dilakukan oleh Yesus, yang bertanggung jawab memberi makan 5.000 orang itu, sudah. Dia naikkan syukur kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, dengan 2 ikan 5. Maka apa yang terjadi, saudara? Kalkulasi manusia dipatahkan oleh Tuhan. Hukum matematika dipatahkan oleh Tuhan. 2 tambah 2 memang 4. Tapi 2 tambah 2 bisa 8, bisa 10. Oleh karena apa? Hitungan manusia adalah hitungan yang dibuat oleh manusia. Dan matematika yang diajarkan oleh manusia yang pintar, lewat hikmat Tuhan. Hitungannya itu. Tapi ingat, saudara, kalkulator surga berbeda dengan kalkulator dunia. Kalau 2 tambah 2 itu pasti secara matematika tidak ada yang bisa membantu. Tapi bagi Tuhan, bodoh bayar 10, bodoh bayar 20. Karena dia punya Allah, dia punya otoritas, dia punya kemampuan melebihi kemampuan pikiran kita. Intelektual saudara sampai di mana lah, saudara? Tapi orang paling tertinggi siapa sekarang, saudara, di dunia ini? Itu kecil. Intelektual manusia tidak sebanding dengan kuasa dan hikmat Tuhan.
percayalah saudara, percayalah melalui seluruh debata si Abraham memerek ke langit dari bintang hitung ini. Saya percaya kita lakukan itu sudah. Kita berdoa dengan Tuhan, aku melihat bintang-bintang di langit begitu banyak. Saya yakin janji Abraham tidak berhenti di situ. Janji Abraham akan terus sampai generasi-generasi kami dan seterusnya di bawah kami. Saya percaya keluarga GPI Kampung Garus Kupang akan berkati melipat seperti bintang. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kita percaya janji Allah. Sekali Yesus saudara percaya, saudara percayalah selama-lamanya. Nah, hari ini sekali saudara sudah percaya kepada Yesus, karena Dia sudah mengatakan janjinya bahwa saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit hari ini akan disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ikuti Bapak Paul yang bersaksi tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia akan dioperasi. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Aku tidak akan membiarkan engkau. Puji Tuhan. Janji Allah akan digenapi. Dan orang yang bersaksi tadi saudara, semua bersaksi yang tadi kita bawa kepada Tuhan, bahwa Allah tidak pernah berubah. Dulu sekarang dan sampai sekarang. Puji Tuhan.